Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Gapi Borneo. Teman-teman, hari ini saya mau berbagi tips sedikit buat kalian-kalian yang mungkin pernah mengalami penyakit ini pada gapi kalian ya teman-teman. Jadi hari ini saya membahas mengenai cara penyembuhan gapi terhadap cacing anal teman-teman. Jadi sebelumnya saya mau cerita sedikit dulu. Beberapa waktu lalu di farm saya ini mengalami wabah ya teman-teman, yaitu terkena cacing anal teman-teman. Dan perlu kalian ketahui, penyakit ini bisa dikategorikan sebagai penyakit yang cukup sulit diobati teman-teman, ya apabila kalian tidak mengerti cara penyembuhannya. Sebenarnya penyakit pada gapi itu yang sering terjadi itu ada 4 ya teman-teman. Pertama finrut, kedua jamur, ketiga dropsy atau sisik nanas, dan keempat yaitu cacing anal. Dari 4 jenis penyakit tadi, ada 2 yang sangat sering terjadi, yaitu finrut dan jamur. Untuk dropsy atau yang biasa kita sebut dengan sisik nanas dan penyakit cacing anal ini adalah 2 kategori penyakit yang cukup sulit disembuhkan teman-teman. Cuman pada konten kali ini saya akan menjelaskan dan menitik beratkan pada penyakit cacing anal teman-teman. Yuk kita simak videonya sama-sama. Nah, jadi ini nih teman-teman yang saya jelaskan tadi ya. Jadi ini adalah burayak dari AFR teman-teman. Ini kurang lebih usianya 2 bulan kurang 4 hari teman-teman. Ini yang jantan dan yang ini yang betinanya teman-teman. Jadi ini lagi saya karantina teman-teman ya. Tuh, ini yang betina dan ini yang jantan. Jadi tetap kita pisahin teman-teman, belum kita campur ya. Ini kalau saya zoom jelas nggak nih? Tuh kalau kalian lihat teman-teman, ada merah panjang-panjang ya di bagian analnya. Nah itu tuh cacing teman-teman. Ini yang ini nih. Nah itu tuh ada tuh. Jadi biasanya ciri gapi yang terkena penyakit ini, dia cenderung nafsu makannya berkurang teman-teman. Jadi bisa kelihatan kok. Kemudian pertumbuhannya pun nggak terlalu banyak ini ya, berkembang ya. Ini kebetulan pengobatannya sudah berlangsung sekitar 5 hari ya teman-teman. Jadi kemarin itu sempat banyak ya, jadi ada sekitar 10 ekoran kurang lebih ya. Dan yang betina pun juga sama. Dari 10 itu separuh sudah sembuh dan saya kembalikan ke tank yang pastinya sudah kita kuras total ya teman-teman. Dan yang betina pun juga sama. Kemarin juga sempat banyak yang terkena dan sekarang sisa ya kurang lebih ada 5 ekor lah teman-teman. Jadi ini juga udah mau sembuh ya. Ini dibandingkan dengan saudara-saudaranya teman-teman, ukurannya jauh lebih kecil ya. Jadi pertumbuhannya itu terhambat gara-gara si cacing anal tadi menyerap asupan nutrisinya teman-teman. Jadi ini kebetulan habis kita sifon ya tadi ya, kita bersihin kotorannya. Cacing analnya juga udah yang mati ya, itu udah kita bersih-bersihin. Nah, jadi ini nih teman-teman yang sudah saya sifon-sifonin nih, kotoran yang dari tempat karantina ya. Bisa kalian lihat tuh pada bagian pinggir ada kotoran-kotoran bercampur dengan cacing juga yang sudah mati. Kalau kalian bisa lihat itu bentuknya seperti rambut ya, pendek-pendek. Bagian pinggir itu ada kayak rambut, nah itu tuh. Nih, di bagian ini. Tuh ada. Di bagian bawah ini juga ada. Oke, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah dengan
menambahkan air yang dicampur garam ikan. Oke. Oke, seliter saja. Penggunaan garamnya jangan terlalu banyak, cukup segini aja. Ya, kemudian kita aduk. Nah, kalau sudah, tuangkan pada wadah karantina tadi ya, teman-teman. Oke, kita isi dulu ya. Oke ya, cukup. Kemudian yang satunya. Oke. Nah, langkah kedua adalah dengan pemberian obat cacing, teman-teman. Jadi, kita tuangkan dulu airnya ya, secukupnya aja. Oke, segitu juga udah cukup. Kemudian kita pakai, nah ini nih dia teman-teman, Combantrin nih. Jadi nggak cuman manusia aja nih teman-teman yang perlu diobatin. Gapi juga kalau kena cacing, ya obatnya ini juga teman-teman. Ya kalau saya pribadi sih pakainya ini ya. Sebenarnya obat cacing juga macam-macam, cuman kebetulan yang gampang dicari di tempat kita ya obat ini. Jadi kita pakai ini aja ya. Untuk komposisinya sih sedikit aja ya. Jadi nah ini yang sisa kemarin nih. Belum habis juga untuk satu tablet. Udah 5 hari saya pakai belum habis-habis juga. Ini tablet yang sudah saya potong barusan ya. Nggak perlu banyak teman-teman, cukup segini aja. Dosisnya jangan terlalu banyak ya, kalau kebanyakan juga dia mabok dan malah mati jadinya ya. Oke, kita aduk dulu ya. Nah, jadi ini obat yang sudah kita campur dengan air ya teman-teman. Udah kita aduk. Udah kayak gini tinggal dimasukin aja. Bagi dua ya, jadi separuh-separuh aja. Oke. Oke, udah ya. Udah, jadi prosesnya cuman gitu aja ya teman-teman. Dan yang perlu kalian ketahui, ini kondisi air harus betul-betul bersih. Jadi setiap hari kalian harus sifon dan tambah air baru. Jadi lakukan proses ini setiap hari. Jadi seumpama besok pagi kalian sifon, kalian tambah air lagi dengan air garam ya, kemudian ditambah lagi dengan obat cacing tadi ya teman-teman. Nah itu kalian lakukan setiap hari sampai ikannya betul-betul sembuh. Jadi ini masih ada beberapa ya, ada sekitar 5 ekor. Ini juga sama, jadi kira-kira ini sekitar 2 hari juga udah sembuh total teman-teman ya. Oke, segitu dulu teman-teman, semoga bisa membantu tips dari saya dan semoga bermanfaat buat kalian semua ya teman-teman. Oke.